Konsep penyelenggaraan makan karyawan, selain sarapan, makan siang juga tidak boleh sampai terlewatkan. Ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan memaksimalkan istirahat makan siang. Tentukan dengan pola makan yang sehat, tepat waktu dan juga ditunjang dengan kantin yang nyaman serta pelayanan yang prima. Karenanya, setelah makan siang Anda akan merasa semakin bersemangat dan lebih produktif dalam bekerja. Untuk itu diperlukan suatu alat sebagai panduan proses pelaksanaannya atau sering kita dengar dengan sebutan Term of Reference atau TOR, yang merupakan batasan mengenai tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah kegiatan yang telah memperoleh kesepakatan bersama. TOR penyelenggaraan makan karyawan terdiri dari TOR catering, TOR dapur dan TOR kantin. Dan pada video kali ini kita akan membahas detail tentang TOR catering. Sementara itu, latar belakang penyelenggaraan makan karyawan adalah terselenggaranya kegiatan pelayanan makan karyawan di lingkungan perusahaan. Dan tujuan penyelenggaraan makan karyawan itu sendiri adalah agar dapat menunjang aktivitas bekerja para karyawan di perusahaan. Sedangkan regulasi pemerintah menjadi dasar hukumnya, antara lain, SK Menkes 23 tentang CPMB atau Pedoman Cara Produksi Makanan yang Baik. SK Menkes 715 tentang Persyaratan Higien Sanitasi Jasa Boga. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik atau CPPOB. Permenkes 1096 tentang Pengambilan Sampel Makanan. Permenkes Republik Indonesia Nomor 28 tentang Angka Kecukupan Gizi atau Gizi Seimbang, dan diperbaharui pada tahun 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Pasal 72 Ayat 2 tentang Keamanan Pangan. BPOM tentang Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19. KPI catering itu sendiri yaitu, yang pertama, aman, yang berarti bahwa makanan tersebut harus bebas dari kontaminasi berbahaya. Kedua, sehat, yaitu makanan yang memiliki nutrisi yang beragam dan seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, ketepatan waktu pengiriman, yang disesuaikan dengan jadwal pelayanan makan karyawan. Dan yang terakhir, adalah kelengkapan dan kesesuaian order. Hal ini dimaksudkan agar semua karyawan mendapat makan. TOR catering itu sendiri terdiri dari syarat administrasi dan syarat teknis, yang akan dievaluasi per bulan. Hasil evaluasi ini yang nantinya juga akan menentukan kelangsungan kerjasama. Syarat administrasi meliputi legalitas perusahaan, hasil MCU semua pegawai, dan juga hasil pemeriksaan mikroorganisme air di area produksi, serta sertifikat yang dimiliki perusahaan seperti sertifikat bagi penjamah makanan, halal, laik hygiene, food safety management system dan hazard analysis and critical control points atau HACCP. Sedangkan syarat teknis, meliputi dua kegiatan, pertama operasional dapur, yang terdiri dari perencanaan menu, proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan baku. Proses persiapan dan pengolahan bahan baku. Proses pengemasan dan pengiriman makanan ke kantin. Dalam operasional di dapur, quality control dan ahli gizi hendaknya terlibat dari awal hingga akhir proses, guna memastikan hasil produksi makanan aman untuk dikonsumsi, selain juga memastikan kelengkapan dan kesesuaian order. Kedua, operasional di kantin, yang membahas tentang kebersihan kantin, penerimaan makanan siap saji, pemorsian makanan siap saji, pelayanan makan karyawan, clear up, serta pencucian peralatan kotor. Kegiatan ini sangat tergantung pada pramusajim sehingga diperlukan tenaga yang terampil dan mumpuni.
Berdasarkan gizi seimbang tersebut, maka satu set menu wajib memenuhi semua asupan gizi yang diperlukan, seperti beras 125 gram, hewani, daging filet 60 gram, ayam plus tulang 110 gram dan ikan utuh 143 gram, pendamping 1 nabati 50 gram, pendamping 2 tumisan 70 gram, sup soto 70 gram, buah 125 gram, kondimen seperti lalapan, sambal dan kerupuk 20 gram. Semua bahan baku tersebut di atas dihitung dalam berat mentah. Persentase lauk utama adalah 50%, hewani pilihan 1 20%, hewani pilihan 2 20% dan hewani alternatif atau telur 10%, kecuali menu paket masing-masing 50%. Penyajian menu paket wajib memperhatikan keutuhan TOR. Pesanan di luar struktur menu di atas merupakan biaya ekstra. Dan berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2019, asupan gizi yang menjadi target adalah 1050 sampai dengan 1250 kilokalori per saji. Contoh beberapa protein hewani setelah melalui proses pengolahan. Ikan utuh setelah diolah berat matangnya menjadi 115 gram, sementara berat matang ikan file 65 gram berikut bumbu sebagai siraman di atasnya. Ayam tulang setelah diolah berat matangnya menjadi 125 gram, sementara berat matang daging menjadi 65 gram berikut bumbu sebagai siraman di atasnya. Sementara protein nabati seperti tahu setelah diolah berat matangnya menjadi 55 gram, sementara berat matang tempe menjadi 6 gram. Untuk sayuran atau tumisan, berat matang menjadi 59 gram, demikian halnya dengan sup maupun soto. Sementara untuk gramasi buah, baik buah utuh maupun buah potong seberat 125 gram. Berdasarkan Permenkes nomor 1096 tahun 2011, catering wajib 1. Menyediakan display set menu pada setiap waktu pelayanan disertai dengan informasi asupan gizi dalam satu set menu. 2. Menyediakan sampel makanan untuk disimpan dalam lemari pendingin dalam suhu 10 derajat Celcius, setidaknya 2 kali 24 jam, baik di dapur operasional maupun di klinik perusahaan. 3. Membuat sampel menu dengan komposisi hewani dan nabati 1 potong. Makanan berkuah atau sayur 1 porsi, dan kuah 1 sendok sayur. Sambal 2 sendok makan. Nasi 100 gram, dan minuman 100 cc. Kemudian sampel menu itu diserahkan ke klinik dengan disertai dokumentasinya. Catering diwajibkan memiliki 7 pegawai kunci, antara lain, personal in charge, chef, quality control, nutrisionis atau ahli gizi, head waiter, storeman dan chief steward. Pegawai yang ditempatkan adalah tenaga yang terampil dan berpengalaman pada bidangnya, dengan kriteria sebagai berikut: pendidikan minimal D3 Jasa Boga atau S1 Pariwisata dan D3 Ilmu Gizi, untuk ketujuh pegawai kunci. Sementara untuk pramusaji dan lainnya pendidikan minimal SMK atau SMU. Pengalaman di bidangnya masing-masing minimal 2-3 tahun. Usia perempuan maksimal 35 tahun dan laki-laki maksimal 40 tahun. Kewajiban MCU bagi semua pegawainya minimal 2 kali per tahun, terutama bagi pramusaji dan penjamah makanan. Evaluasi catering dilakukan per bulan. Metode penilaiannya dengan menggabungkan pendapat negatif dan juga pendapat positif. Dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sumber seperti Full Day Activity atau sering disingkat FDA yang berisi laporan bulanan vendor catering tentang kegiatan harian baik untuk operasional kitchen maupun operasional kantin. Kemudian ada Genba atau visit ke vendor catering dan juga Genba kantin.
Selanjutnya ada survei online tentang administrasi, kepuasan pelanggan yang berisi selain kualitas makanan, pegawai dan juga kebersihan dapur serta kantin. Dan terakhir temuan harian di kantin. Itulah tadi gambaran tentang term of reference atau TOR catering. Terima kasih.